Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Indra ini. Pada video kali ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang larangan menyerahkan harta kepada orang yang belum sempurna akalnya, atau dalam konteks ini akan saya bahas yaitu kepada anak yatim yang belum balik. Pada kitab tafsir Jalalain ayat 5 surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala tu'sufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lakum qawlan ma'rufa, yang artinya jangan berikan harta-harta mereka yang diurus oleh kalian, yaitu harta yang Allah jadikan untuk kalian sebagai biaya hidup kepada anak-anak yatim yang masih bodoh itu. Berikanlah mereka rezeki dalam harta tersebut, berikanlah pakaian mereka, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik. Nah, dalam konteks ini para ulama mufassirin berbeda-beda pendapat berkaitan konteks surat An-Nisa ayat 5 ini. Apakah ditunjukkan untuk para wali atau orang tua? Yaitu pada pendapat pertama menyatakan bahwa ayat ini ditujukan untuk kepada wali yatim, sehingga secara substansial Allah berfirman, wahai para wali yatim, janganlah kalian berikan harta mereka yang kalian kelola dalam kondisi mereka masih safih atau bodoh, belum mampu mengelola hartanya. Adapun pendapat yang kedua yaitu menyatakan bahwa surat An-Nisa ayat 5 ini ditujukan kepada orang tua, sehingga secara substansial Allah melarang orang tua untuk memberikan harta anak-anaknya kepada mereka dalam kondisi mereka belum sempurna akalnya, atau masih kecil, atau masih belum bisa mengelola harta tersebut dengan mandiri, dengan sendirinya. Adapun di sini Imam Fakhruddin Ar-Razi itu menyatakan pendapat pertama adalah pendapat yang lebih unggul dengan dua argumentasi tersebut. Satu, lahirlah ayat menunjukkan keharaman memberikan harta orang-orang safih atau bodoh kepada mereka. Sementara di sisi lain ulama telah sepakat bahwa orang tua tidak haram memberikan harta berapapun kepada anaknya yang masih kecil. Nah, demikian pula para ulama itu sepakat bahwa haram bagi wali yatim untuk menyerahkan harta mereka dalam kondisi belum mampu mengelolanya secara mandiri. Bila demikian, maka idealnya pemahaman ayat ini yaitu diarahkan pada pendapat pertama, yaitu dimaksud ayat adalah untuk para wali yatim. Yang kedua yaitu frasa pada penutup ayat An-Nisa surat 5 ini yang berbunyi wa qul lakum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dalam perkataan yang baik. Lebih tepat difahami sebagai perintah kepada para wali yatim. Sebab kalau orang tua sudah secara alami mengasihi anaknya sendiri, maka tidak perlu diperintah untuk berkata baik terhadap anaknya sendiri. Sebagaimanapun dalam ayat sehingga ayat ini lebih tepat diarahkan kepada orang lain yang menjadi wali yatim tersebut, yang tidak punya kasih sayang alamiah sebagai orang tua kepada anaknya. Ada juga Imam Ahmad As-Sawi itu menjelaskan dalam frasa ayat surat An-Nisa ayat 5 ini yang berbunyi warzuquhum fiha, dan berikanlah mereka rezeki dan harta tersebut. Nah, terdapat hikmah pilihan diksi pada kalimat fiha, di dalam harta tersebut, bukan minha, bukan dari harta tersebut, yaitu agar yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhannya
anak yatim sebisa mungkin bukan dari hartanya, tetapi dari hasil atau laba dari pengembangan hartanya. Demikian juga harta anak yatim yang banyak dan terkena wajib zakat, maka zakatnya juga diambilkan dari laba pengembangan hartanya tersebut, bukan dari harta pokoknya, tetapi dari laba pengembangan hartanya tersebut. Dalam konteks ini diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittajiru fi amwalil yatama la ta'kuluhu zakah, yang artinya yaitu diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian kembangkan atau bisniskanlah harta anak-anak yatim sehingga zakat tidak memakan atau mengurangi harta tersebut. Hadis riwayat Ad-Dabarani dari Al-Mu'jamul Awsat, sanadi sahih. Nah, dari sini dapat difahami bila demikian itu yang dilakukan wali yatim, maka saat dewasa anak yatim menjadi pribadi yang kuat secara finansial. Tentu saja pengembangan harta anak yatim tersebut harus dilakukan secara penuh kehati-hatian dalam bisnis yang aman dan diserahkan kepada orang yang terpercaya. Sebaliknya, bila dilakukan tanpa kehati-hatian dan bahkan diserahkan kepada orang yang tidak dipercaya, maka justru masuk dalam keumuman larangan ayat ini dan wali harus menanggung kerugian tersebut. Berkaitan dengan ayat wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang baik, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan perbuatan baik itu dapat menghilangkan kebodohan, anak. Sebaliknya, perkataan yang tidak baik itu juga akan menambah kebodohan dan mengurangi dan berkurangnya akalnya. Adapun dari maksud tersebut itu, maka ulama itu berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Penafsiran yang pertama yaitu menurut Ibnu Juraij dan Mujahid, maksudnya adalah janji berbuat baik dan saling menjaga silaturahmi. Ibnu Abbas mencontohkan dengan semisal ucapan, bila sukses dalam perjalanan bisnis ini, maka aku akan memperlakukanmu dengan baik atau terbaik yang layak bagimu. Nah, penafsiran yang kedua yaitu menurut Ibnu Zaid, maksudnya yaitu adalah doa. Semisal, semoga Allah mengampuni dosa kami dan kamu. Semoga Allah memberkahi kamu. Secara prinsip, pendapat kedua ini menyatakan bahwa setiap ucapan yang menenangkan atau yang menyenangkan hati itu maka adalah ucapan yang baik, dan setiap ucapan yang diingkari, yang disenangi dan dihindari oleh hati, maka itu adalah ucapan yang mungkar atau yang tidak baik. Yang ketiga yaitu menurut Az-Zujaj, maknanya adalah selain kalian beri makan dan pakaian, didiklah para anak yatim atas urusan agama mereka dari ajaran-ajaran yang berhubungan dengan ilmu dan amal. Nah, penafsiran yang keempat itu menurut Al-Qafal, maksudnya qawlan ma'rufa itu adalah bila anak yatimnya masih kecil, maka hendaklah wali memberitahukan kepadanya bahwa harta yang dikelola adalah hartanya, dan wali akan menyimpannya secara baik untuknya dan akan diserahkan kepadanya bila dia sudah dewasa atau sudah bisa mengelola hartanya dengan mandiri. Nah,
Adapun bila anak yatim tersebut dan kondisi safih atau bodoh, maka wali menasihatinya, mendorongnya untuk sholat, tidak menyia-nyiakan harta atau melakukan pemborosan seperti membeli barang yang tidak perlu untuknya atau tidak terlalu penting untuk dia, serta memperingatinya bahwa menyia-nyiakan harta akan membuatnya menjadi miskin dan merepotkan orang lain. Karena kan kita kan misalnya membuang-buang harta, lama-lama kita akan habis hartanya. Tapi jika kita disedekahkan, insya Allah hartanya malah akan bertambah. Allah akan menggantinya dengan yang lebih dari apa yang kita sudah sedekahkan. Demikian pula ucapan baik lain seperti ini, dan juga ucapan-ucapan walinya tersebut itu mengajarkan kepada si anak yatim ini seperti ucapan yang baik, tidak berbicara kasar ataupun yang lainnya yang tidak senonoh, dan juga mengawasi dia seperti tentang pergaulannya, supaya dia itu tidak nyeleweng, tidak tersesat, dia itu selalu baik. Seperti jadi mendorongnya untuk sholat jika dia lupa atau dia malas sholat, wali tersebut itu harus mendorongnya untuk sholat. Nah, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi ini, penafsiran keempat inilah penafsiran terbaik dari berbagai penafsiran yang disampaikan ulama tersebut. Nah, yang penafsiran keempat yang tadi disampaikan oleh Al-Qafal, yang qaula ma'rufah adalah bila anak yatimnya masih kecil maka hendaklah wali memberitahukannya kepadanya bahwa harta yang dikelolanya itu adalah hartanya, dan dia itu akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Dan jika si anaknya ini udah bisa mandiri atau udah bisa mengelola hartanya, maka hartanya akan diserahkan kepada anaknya. Tapi juga kalau misalnya si anaknya ini tuh kayak fasih atau bodoh, dia itu ya harus menasehatinya, yang seperti tadi mendorong untuk sholat, dan juga mengingatkannya bahwa membuang-buang harta atau pemborosan itu akan membuatnya miskin dan merugikan atau merepotkan orang lain. Karena kan jika dia miskin, misal dia itu boros itu kan, dia kan dia anak yatim misalnya yatim piatu, dia kan juga tidak mempunyai ayah ataupun ibu yang akan memberikannya uang. Jadi dia itu harus hemat dalam mengelola uangnya supaya tidak terlalu merepotkan orang lain untuk kebutuhan pokoknya atau kebutuhan lain-lainnya yang dia akan butuhkan suatu saat nanti. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan surat An-Nisa ayat 5 oleh saya. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan atau kesalahan apapun itu pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.